Kalau pengen hebat, sebuah zikir itu sumbernya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada bacanya juga lisan baca, hati memahami. Yang harus diingat tuh salah satunya adalah tabungan kita di surga. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zayaners? Apa kabar para penuntut ilmu? Kembali lagi kita di Zayan TV di sesi Daily Dua and Zikir. Nah, sahabat Zayaners, kalau antum lagi ngerasa kesulitan, butuh bantuan, biasa antum baca apa sih Zayaners? Kalau saya biasa baca la haula wala quwata illa billah. Insya Allah tuh artinya ajib. Tapi ajibnya gimana ya? Jujur belum paham banget ya Ustaz. Belum salam Ustaz. Ahmad Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Baik. Lu baca apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Artinya apa? Kelihatannya artinya apa? Ajib Ustaz. Mohon pertolongan sama Allah Ustaz. Dengan Allah kita mohon Ustaz. Masya Allah. Taib Zainal semuanya, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Para brothers muslim, para penuntut ilmu, ada satu kalimat yang disebut dengan hauqalah. Hauqalah namanya. Oh, namanya hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah, ya. Kalimat la haula wala quwata illa billah adalah kalimat yang berisi penyerahan diri. Dalam segala hal urusan hanya kepada Allah. Ya kita pasrah. Kita nggak bisa apa-apa ya. Kita udah usaha semuanya. Yuk kita juga membaca hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang banyak urusan yang kita tidak ngerti, tidak bisa kita selesaikan. Dan seorang hamba tidaklah bisa berbuat apa-apa ya. Dan tidak bisa menolak sesuatu, juga tidak bisa memiliki sesuatu selain kehendak Allah. Semuanya adalah kehendak Allah. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha, ya semua kehendak Allah. Ada ulama yang menafsirkan kalimat tersebut maksudnya adalah la haula wala quwata illa billah, itu maksudnya tiada kekuasaan bagi hamba untuk menolak kejelekan dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan selain dengan kekuasaan Allah, ya kan? Nah, kita nggak bisa ya menolak sebuah keburukan, kejelekan kecuali Allah yang nolong kita, betul? Betul. Ya kita kan sering minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita juga nggak punya kekuatan, bro, semuanya, enzis, untuk meraih kebaikan selain dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada yang menafsirkan demikian dari makna la haula wala quwata illa billah, bahwa nggak bakalan bisa kita menolak keburukan kecuali atas kekuatan dan kekuasaan Allah. Tidak bisa juga kita meraih kebaikan selain dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lagi yang menafsirkan tidak ada usaha, kekuatan, upaya selain dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Ya, makanya antum kalau dengar kan ketika muazzin baca hayya 'alas shalah, mari menuju salat, ayo salat. Makanya kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Karena nggak bisa kita tanpa pertolongan Allah. Ya, makanya kita jawab itu supaya kita bisa menunaikan salat. Kita minta pertolongan kepada Allah, mudah dalam menjalankannya, meraihnya, apalagi masjid jauh. Iya, butuh pertolongan kan? Iya. Ya, itu jalan kaki subuh-subuh dikejar anjing ya. Pernah ngalamin kan? Iya, pernah ngalamin ya. Nah, makanya kenapa kita kalau lagi dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa salat, kita bisa menjalaninya walaupun itu pagi, subuh ya. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa bangun dari tidur loh. Ya, banyak yang susah bangun dari tidur tuh ya. Ya,
dan hanya dengan pertolongan Allah kita dapat kemenangan. Maka Imam Nawawi menyebutkan berbagai tafsiran yang tadi ya, berbagai penafsiran tadi yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi ya, dan yang tadi sudah saya sebutkan bahwa semua tafsiran tersebut hampir sama maknanya. Jadi intinya Zainus semuanya bahwa tidak ada hal yang bisa kita lakukan semua di alam raya ini kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita bisa menolak kemaksiatan pun tentunya dengan kekuasaan Allah. Ya, makanya kita minta tolong sama Allah. Kemudian juga tidak bisa kita berbuat kebaikan selain dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering orang baca la haula wala quwata illa billah. Sering. Ya, lagi marah, la haula wala quwata illa billah, lagi putus asa loh. Tapi kayak gak ngerti artinya. Kalau lagi gue sepeda kalau udah gak kuat lagi la haula wala quwata illa billah. Gitu kagak kuat la haula wala quwata illa billah. Ya gak apa-apa. Ya, sambil zikir kan bagus ya. Tapi kita akan bahas sekarang keutamaan hauqalah. Apa tadi hauqalah itu? La haula wala quwata illa billah. Yang pertama, Zainus semuanya ini merupakan tabungan dan simpanan untuk kita di surga. Jadi yang pengen punya simpanan tabungan di surga, baca la haula wala quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Faqultu bala ya Rasulullah. Qala qul la haula wala quwata illa billah. Wahai Abdullah bin Qais, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau kuberitahu tentang salah satu tabungan, salah satu simpanan dari simpanan surgawi, simpanan yang ada di surga. Salah satunya adalah, tentu jawab Abdullah bin Qais, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ajib, antum udah banyak simpanan di surga belum nih? Kayaknya belum. Ini nah, makanya kalau antum baca ini nih, seolah antum akan punya simpanan di surga nanti. Tinggal banyakin aja. Ya, yakin aja. Makanya kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Nabi mengatakan salah satu tabungan atau simpangan, kanzun ya, kanzun, daripada simpanan-simpanan di surga. Oleh karena itu, lafaz kanzun maknanya adalah harta yang terkumpul dan tidak membutuhkan lafaz jama'. Hal tersebut karena hauqalah mengandung makna tawakal dan iftiqar, membutuhkan. Jadi di dalam lafaz la haula wala quwata illa billah itu mengandung makna tawakal dan iftiqar, sangat membutuhkan Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau antum lagi baca kalimat la haula wala quwata illa billah, itu antum tuh tawakal dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, berharap seperti itu loh. Ya, itu poin yang pertama, supaya kita Zainus semuanya punya banyak tabungan simpanan di akhirat. Katakan la haula wala quwata illa billah, ya. Kemudian yang kedua merupakan salah satu dari pintu surga, Masya Allah. Ya, ini ajib, ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa radhiyallahu an, ala adluka ala babi min abwabil jannah? Qultu bala. Qala la hawla wala quwata illa billah. Maukah aku tunjukkan salah satu dari pintu surga? Salah satu dari pintu surga mau ditunjukin enggak? Aku berkata tentu. Beliau mengatakan tentu ya Rasulullah. Maka beliau bersabda la hawla wala quwata illa billah. Jadi ternyata salah satu pintu surga adalah la haula wala quwata illa billah. Tabungan pintu surga. Ajib ya. Zainus yang sering baca ini jadi lebih khusyuk lagi insyaallah ya. Lebih paham lagi. Makanya kalau pengen hebat, sebuah zikir itu sumbernya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada bacanya juga lisan baca, hati memahami. Yang terakhir paham maknanya, artinya, keutamaannya. Kemudian yang ketiga, ternyata kalimat la haula wala quwata illa billah atau yang disebut dengan hauqalah
Ini amalan yang dianjurkan untuk sering dibaca. Antum pasti sering baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, sering ya. Tapi kalau la haula jarang, kecuali naik sepeda tadi. Lagi susah baru la haula. Zainal juga kalau lagi mentok urusan la haula wala quwata illa billah. Kalau udah nggak mampu baru la haula wala quwata illa billah. Jangan begitu ya. Kita harusnya sering-sering baca ini ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Jadi Nabi berwasiat 7 hal kepada siapa? Abu Darda radhiyallahu an. 1, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. 2, beliau merintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Orang lebih senang lihat ke atas untuk harta. Lihat ilmu sama yang paling bawah, kebalik. Harusnya ke bawah lihat sama yang harta, ke atas sama yang berilmu. Nah, ini pesan Nabi kepada siapa? Abu Darda ya, supaya mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Kemudian merintahkan agar melihat ke atas ya, dan agar melihat kepada orang yang berada di bawahnya ya. Dan terus juga dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasnya. Jadi sering-sering lihat ke bawah dalam urusan harta. Tapi kalau urusan ilmu ke atas, lihat ke atas ya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW merintahkan Abu Darda agar aku menyambung silaturahim. Taib ya. Terus kemudian meskipun mereka berlaku kasar padaku. Jadi walaupun saudara ente kasar, ente tetap sambung silaturahim ya. Waduh, berat banget tuh ya, Masya Allah, luar biasa nih perintah Nabi nih ya. Sambung silaturahim Zainers, meskipun yang kau sambung itu berlaku kasar ya. Bahkan Masya Allah ya, Allah akan beri pertolongan. Dalam riwayat yang lain, kalau orang punya saudara dibaikin malah kasar, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, aku dianjurkan akan memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah tuh. Jadi Nabi nyuruh Abu Darda untuk memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah ya. Jadi jangan pas naik sepeda, naik tanjakan doang, atau pas lagi mentok doang ya. Kemudian yang keempat, aku dianjurkan agar udah tadi ya, yang keempat ya. Yang kelima, aku diperintahkan mengatakan kebenaran meskipun pahit. Yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Ya, kita kalau dakwah ada aja ya. Masih ada. Ada celaan ya, namanya juga dakwah ya. Orang salah aja, orang benar aja disalahin, apalagi yang salah gitu loh. Makanya yang penting kita sabar, dan penting kalau ikhlas tuh ya melihat Khalik, melupakan makhluk. Kemudian yang ketujuh, beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Nah, inilah perintah Nabi kepada siapa tadi? Abu Darda ya. Abu Darda apa Abu Zar? Abu Darda. Abu Zar bro. Ya, Abu Zar radhiyallahu anhu, beda ya. Abu Darda ini Abu Zar radhiyallahu anhu. Baik, bahkan bro semuanya sis ya. Saya semuanya Hendra Syekh Abdullah bin Al-Jibrin rahimahullah pernah ditanya, ini bagus hauqalah itu hendaknya sering-sering dibaca oleh orang sakit. Kalau orang lagi sakit, sering-sering baca la haula wala quwata illa billah ya. Beliau pernah ditanya tuh Syekh, sebagian penyuk orang sakit memberikan nasihat katanya agar si sakit banyak-banyak membaca hauqalah. Apakah urgensi dari kalimat ini dan apakah apakah terdapat dalam sunnah? Itu siapa yang ditanya? Syekh Muhammad Jibrin rahimahullah ya. Beliau menjawab ya, jadi beliau menjawab ya, makna kalimat ini kata beliau adalah pengakuan manusia akan tidak berdaya serta lemahnya dirinya dan berharap agar Rabb-nya memberikan kekuatan kepadanya. Ya, jadi benar-benar si sakit ini berkata seolah-olah berkata, wahai Rabbku, hamba tidak memiliki daya, tidak bisa mengubah keadaan, tidak pula memiliki upaya dalam melakukan amal kecuali dengan bantuanmu. Hamba membutuhkan taufik dan hamba membutuhkan bantuanmu. Jadi dalam kalimat ini terdapat apa? Pengakuan seorang hamba atas ketidakmampuannya dalam upaya, ketidakmampuan dalam daya dan upaya ya, kecuali hanya Allah yang memilikinya. Dan kata Syekh Jibrin,
ia membantu menolong hambanya dalam urusan agama dan dunia. Masya Allah. Ya, Allah akan membantu kita dalam urusan agama dan dunia. Jadi Zainus semuanya ya, yang kena COVID apalagi ya, ya perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya, mudah-mudahan dengan baca itu Allah akan tolong urusan dunia kita dan urusan agama kita. Masya Ya, Allah. insyaallah ya. Jadi bukan pas naik sepeda doang ya, tapi lagi sakit baca la haula wala quwata illa billah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya mengatakan bahwa ucapan hauqalah ini, yaitu la haula wala quwata illa billah, memberikan konsekuensi bantuan, i'anah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tadi berikan contoh, jika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka dijawab la haula wala quwata illa billah. Jika mengucapkan hayya 'alal falah, itu jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Minta bantuan kepada Allah agar bisa melaksanakan apa? Sholat. Apalagi berjamaah di masjid, berat nggak? Berat kan? Berat ya. Jadi itu artinya tuh. Iya, berat biar mudah gitu ya. Dan di jalan aman, prokes jalanin semua ya, pakai masker dan lain sebagainya ya. Dan terpenting lagi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah mengatakan kalimat ini adalah permohonan bantuan kepada Allah yang Maha Agung. Layak bagi pengucapnya kita untuk menjaganya. Jadi bagus kita sering-sering baca la haula wala quwata illa billah. Bukan hanya lagi susah doang, bro. Di sakit doang ya. Setiap keadaan rajin-rajin baca. Karena itu kan tadi harta simpanan yang memang sering-sering dibaca. Apalagi tadi? Pintu surga. Pintu surga. Nama pintu surga ya. Nah, agar ia dengan wiridnya ini, kata Syekh Abdul Razzaq, agar ia berhasil dengan bantuan, taufik dan petunjuk dari Allah. Jadi kata beliau, kalimat ini adalah permohonan bantuan kepada Allah yang Maha Agung, layak bagi pengucapnya untuk menjaganya. Ya, jadi layak bagi kita untuk sering membacanya agar berhasil dengan bantuan, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Malah ini ada sebuah, kita tutup nih dengan kalimat yang hebat dari Al-Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, seandainya orang yang mempunyai hajat, kita punya hajat kan, mengetahui kandungan kalimat la haula wala quwata illa billah. Seandainya Zainus semuanya punya hajat, punya kebutuhan, apa yang mendesak atau apalah, pokoknya kita punya banyak kebutuhan. Seandainya, kata beliau, kata Imam Al-Munawi, seandainya orang yang mempunyai hajat mengetahui kalimat kandungan la haula wala quwata illa billah berupa pertolongan, taufik dan kelurusan hajatnya, tentu ia tidak akan meninggalkan kalimat tersebut. Jadi kalau orang yang punya hajatnya bukan kawinan, punya hajat apa aja, tahu ini kalimat la haula wala quwata illa billah berupa pertolongan, taufik dan kelurusan hajatnya, biar urusannya tuh lancar, hajatnya tuh mudah, ditolong oleh Allah, diberi taufik dalam segala urusannya, tentu ia tidak akan meninggalkan kalimat tersebut. Masya Allah. Kalau orang tahu, sekarang kita tahu nih. Jadi tahu kan? Iya, Zainus jadi tahu nih sekarang nih. Pentingnya kalimat la haula wala quwata illa billah. Banyak-banyakin deh. Iya, ya, banyak-banyakin, tapi ingat kita hayati bacanya sambil tawakal dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pertolongannya. Jadi nggak ada yang nggak indah kalimat Allah ya, apalagi kalimat la haula wala quwata illa billah. Disebut apa tadi? Hauqalah. Masyaallah. Ingat-ingat ya sahabat Zainers ya, hauqalah. Yang harus diingat tuh salah satunya adalah tabungan kita di surga. Masya Allah. Pintu surga. Terus sering-sering dibaca, apalagi yang sakit. Sakit atik, sakit hati bisa sakit badan termasuk buat yang kena COVID. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ya, nggak ada yang bisa jaga kita, nggak ada yang bisa nolong kita, jaga kita, nyelamatin kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita, makanya tadi kata Ibnu Mas'ud, kita melakukan ketaatan pun butuh bantuan Allah. Ya, sampai kita meninggalkan maksiat pun butuh bantuan Allah. Ya. Insyaallah, mudah-mudahan bisa kita ngamalinnya insyaallah. Rajin-rajin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya
kecuali atas pertolongan Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bro. Beres. Zainers, praktekin ya Zainers ya, la haula wala quwata illa billah di setiap keadaan. Tadi Ustadz Agus Hendra udah jelasin keutamaannya ajib. Akhirnya saya jadi tahu ajibnya tuh apa aja. Masya Allah, jazakallah ya Ustadz. Tapi kita tutup ya Zainal dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.